Kita tentu tahu siapa presiden pertama Indonesia yang fenomenal. Tepat di hari kelahirannya 6 Juni, rasanya patut mengenang beliau sebagai presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, ia memegang peran penting dalam upaya memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Soekarno juga merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, seperti apa sosok Soekarno yang sebenarnya? Berikut adalah fakta menarik dan sepak terjang Soekarno yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Nama Soekarno pernah diubah. Soekarno lahir dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai di Surabaya, 6 Juni 1901. Ketika lahir, ia diberi nama Kusno oleh orang tuanya. Tapi karena sering sakit, ketika berusia 11 tahun namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah. Di beberapa negara barat dan timur tengah, nama Soekarno kadang ditulis Ahmed Soekarno. Penambahan nama ini diduga dilakukan oleh wartawan barat karena mereka cukup asing dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang hanya menggunakan satu nama atau tidak memiliki nama keluarga. 2. Lulusan teknik sipil. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung sebelum akhirnya pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya. Awalnya ia bersekolah di Eerste Inlandse School sebelum dipindahkan ke Europese Lagere School ELS pada Juni 1911. Pada tahun 1915, Soekarno menyelesaikan pendidikannya di ELS dan melanjutkan pendidikannya di Hogere Burger School HBS di Surabaya. Ia berhasil diterima di HBS berkat bantuan HOS Cokroaminoto yang merupakan teman ayahnya. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool T Bandung atau sekarang ITB, mengambil jurusan teknik sipil. Setelah 2 bulan ia sempat meninggalkan kuliah, tapi mendaftar kembali pada tahun 1922 dan akhirnya lulus pada tahun 1926. 3. Sepak terjang. Nama Soekarno mulai dikenal ketika menjadi anggota Jong Java, cabang Surabaya pada tahun 1915. Pada tahun 1926, ia mendirikan Algemeen Studi Club ASC di Bandung. Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia PNI yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI membuatnya ditangkap oleh Belanda, pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Ia kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah itu, aktivitas politik Soekarno pernah membuatnya beberapa kali diasingkan. Pada bulan Agustus 1933, ia ditangkap kemudian diasingkan ke Flores. Setelah itu pada tahun 1938 sampai 1942, ia diasingkan ke Bengkulu. Soekarno kembali dari pengasingan pada awal masa penjajahan Jepang. Ia pun langsung aktif dalam usaha perjuangan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam organisasi-organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI dan PPKI. Selain itu ia juga merumuskan Pancasila, UUD 1945 serta naskah proklamasi kemerdekaan. 4. Diangkat sebagai presiden. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh lain menolak. Ada alasan yang menyebutkan bahwa Soekarno telah memilih tanggal 17 Agustus 1945, karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Akhirnya proklamasi kemerdekaan pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada tanggal 29 Agustus 1945, mereka dikukuhkan oleh Kehidupan pribadi Soekarno. Semasa hidupnya, Soekarno dikenal sering bergonta-ganti istri. Ia telah menikahi beberapa wanita antara lain Utari, Inggit Ganarsi, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratnasari Dewi, Haryati, Yurike Sanger dan Heldi Jafar. Dari pernikahannya tersebut ia dikaruniai 11 anak. Beberapa di antara mereka bahkan mengikuti jejak sang ayah untuk berkiprah di dunia politik, sebut saja Megawati Soekarno Putri yang kemudian menjadi Presiden Indonesia kelima, Rahmawati Soekarno Putri dan Sukmawati Soekarno Putri. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kemerdekaan barulah kemerdekaan sejati. Jikalau dengan kemerdekaan itu kita menemukan kepribadian kita sendiri. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat. Sebelum Anda mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkan tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya.